Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Amma ba'du, yang terhormat Bapak Ketua DPW FKDT Provinsi Jawa Barat beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Bapak Ketua DPC FKDT se-Jawa Barat, wabil khusus Ketua DPC FKDT Kota Tasikmalaya beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Bapak Kasih Pakis Kementerian Agama Kota Tasikmalaya, sekaligus yang nanti akan memberikan tausiah kepada kita semua pada kesempatan sore hari ini. Yang kami hormati Ibu Analis Kebijakan Ahli Muda Birokesra Setda Provinsi Jawa Barat, Ibu Muftiah Yulismi. Yang kami hormati Branch Manager Bank Syariah Nasional Kantor Cabang Bandung, Bapak Beni Kurniawan. Dan tak lupa yang kami hormati dan semoga Allah muliakan Bapak Ibu Guru Diniyah se-Provinsi Jawa Barat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Dat Yang Maha Gopur, yang mana alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan, di tanggal ke-14 kita semua bisa mengikuti kegiatan yang diinisiasi oleh DPW FKDT Provinsi Jawa Barat, yaitu Jiroyah Ngaji Ramadan Diniyah Jawa Barat. Semoga kegiatan yang akan kita laksanakan pada sore hari ini berada dalam kelancaran, berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda alam yang membawa umat dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu dan hikmah, minadulumati ila nur, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kita semua senantiasa taat dan patuh terhadap ajarannya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul udma darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, izinkan saya sebagai pembawa acara pada sore hari ini membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada kegiatan Ngaji Ramadan Diniyah Jawa Barat hari Rabu tanggal 4 Maret 2026 ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sholawat. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, yaitu pemaparan atau materi dari Birokesra Setda Provinsi Jawa Barat, kemudian dari Branch Manager Bank Syariah Nasional Kantor Cabang Bandung, kemudian tausiah dan doa diakhiri dengan tutup. Bapak Ibu yang saya hormati, supaya lebih berkah, marilah kita awali acara kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran serta sholawat yang akan disampaikan oleh Ananda Naila Faujiah, santri MDT Assalam Cikalangirang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan Allah. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Allahu Akbar. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azaban Rabbana innaka ma tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidzalimina min ansar. Rabbana
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Ananda Ujia ialah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tersebut menambah keimanan dan ketakwaan untuk kita semua, dan mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran membuahkan keberkahan di bulan yang penuh rahmat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bendahara DPW FKDT Provinsi Jawa Barat, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Andas Haji Ahmad Safi'i MPD. Waktu dan kehormatan kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allati ja'ala salatu imaduddin allati hiya awalu ma yuhasabu fi yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Faqala ta'ala a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa la ilaha illa Yang terhormat Ketua DPW FKDT Jawa Barat, yang terhormat Kepala Biro Kesrasetda Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Kepala Cabang BSN Wilayah Bandung, yang terhormat seluruh pengurus DPW FKDT Jawa Barat, para Ketua DPC se-Jawa Barat, Pak Kasih Pakis Kota Tasikmalaya, sekaligus
pemateri atau yang akan memberikan tausiah pada kesempatan di sore hari ini. Bapak Ibu Kepala DTA dan guru se-Jawa Barat yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bersilaturahmi meskipun melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan pertemuan kita ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di arah mahsyar. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, atas potensi yang ada bahwa di Jawa Barat, se-Indonesia itu lembaga diniyah paling banyak. Hampir 100 atau 26.000 jumlah DTA. Hampir 131.700 Bapak Ibu guru. Ini potensi yang mungkin untuk wilayah Indonesia, Jawa Barat yang paling banyak. Oleh karena itu, melalui potensi ini, hanya dengan persatuan dan kesatuanlah, melalui organisasi forum, yang dalam ini adalah DPW FKDT Jawa Barat, menginisiasi diantaranya di bulan Ramadan tahun ini ada Jiroyah, ngaji Ramadan Diniyah. Ini salah satu alat, salah satu cara, salah satu teknik untuk bagaimana caranya supaya kita ada jalan untuk bersilaturahmi. Karena begitu banyaknya. Oleh karena itu ucapan terima kasih kepada Pak Ketua DPW dan mudah-mudahan ini awal. Meskipun pada hari ini, pada tahun ini pesertanya masih di bawah mungkin berkehendak. Oleh karena itu ucapan terima kasih juga kepada para narasumber yang pada hari ini, wabil khusus dari Biro Kesra, dari BSN, yang mudah-mudahan materi-materi yang akan disampaikan bermanfaat dan menjadikan alat untuk semakin kuatnya silaturahmi kita. Dan wabil khusus kami sampaikan kepada penceramah Pak Kasih, dia yang dalam hal ini nanti akan memberikan materi pada pagi hari, pada sore hari ini, mudah-mudahan tetap sehat, lancar dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang hadir mengikuti kegiatan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Bapak Bendahara DPW FKDT FKDT Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan sambutannya, dan juga betul sekali bahwasanya potensi daripada FKDT, potensi daripada warga diniyah itu sangat besar Bapak Ibu. Nah, semoga ini menjadikan sebuah kekuatan yang besar dan nantinya akan lebih diperhitungkan dan lebih diperhatikan kesejahteraannya oleh pemerintah. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yaitu pemaparan mengenai materi tentang arah kebijakan Provinsi Jawa Barat untuk menguatkan pendidikan karakter dalam mewujudkan Gapura Pancawaluya melalui diniyah takmiliyah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh analis kebijakan ahli muda Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Barat, Bu Muftiah Yulismi, SPSI. Apakah Ibu sudah bergabung? Sudah, alhamdulillah. Siap. Terima kasih. Kepada Ibu dari Biro Kesra dipersilakan. Ya. Makasih Pak Adik Musin selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berkah untuk kita yang menunaikan ibadah puasa di hari ini. Ya, yang terhormat FKDT pengurus di wilayah Jawa Barat dan juga Ibu dan Bapak guru diniyah tamiliyah dari 27 kabupaten kota yang hari ini ikut serta. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya kita patut berbahagia, kita diberi kesehatan dan bisa bersilaturahim di hari ini di ruang virtual. Mudah-mudahan tetap memberikan manfaat Bapak Ibu. Kami dari Biro Kesra melalui urusan pendidikan berkenaan dengan kebijakan kesejahteraan rakyat urusan pendidikan. Salam kenal, saya Muftiah Yulismi selaku Ketua Tim Kerja, Ibu dan Bapak. Jadi
insya Allah lah menjadi representasi Pak Karokesra. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat dari kegiatan ini. Bila Bapak Ibu menunggu Pak Karokesra, mohon maaf karena Bapak masih mendampingi Pak Wagub dalam kunjungan kerja Pak Wapres. Saya tugas di pagi di salah satu SMP di Kota Bandung, Pak Karo di pesantren di Darul Arkom Kabupaten Bandung. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas antusiasnya dan pastinya untuk panitia penyelenggara. Kita bicara tentang permasalahan kontekstual hari ini, bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi dan Pak Erwan Setiawan meluncurkan kearifan lokal dalam filosofi pendidikan yang disebut Pancawaluya, dan itu kiranya bukan hal yang baru, dan seyogyanya kita sudah sangat paham karena ini bagian yang terintegrasi dari nilai-nilai kearifan lokalnya Provinsi Jawa Barat. Ibu dan Bapak, sebelum memulai paparan, saya ingin bercerita tentang mind map. Ini sebenarnya untuk membangun bagaimana kita bisa memahami kerangka logis, kenapa peran Birokesra juga menjadi urgensi, Bu Bapak, dan bagaimana nanti pemangku kepentingan dalam hal ini bukan hanya Dinas Pendidikan, tapi juga organisasi vertikal, dalam hal ini Kemenak, itu juga adalah mitra strategis yang memang kita adalah bagian dari satu kesatuan strategi nasional di bawah Asta Cita dan juga Asta Protasnya Pak Menteri Agama, begitu Ibu Bapak. Bagaimana nanti kita mensinkronisasi kebijakan dan bagaimana mempositioning peran urgensi dari guru dinia Tamilia. Pada sisi aspek modalitas sosial, ini bisa menjadi sumber daya yang luar biasa yang kiranya pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa melihat ini sebagai sebuah modalitas dan bisa dioptimalkan fungsinya, begitu Bapak. Nah, dalam strategis politis komunikasi ini menjadi penting, kiranya teman-teman FKDT jangan bosan untuk terus mengawal kami, sehingga kami bisa menjadikan ini sebuah rumusan kebijakan dan juga bisa kita advokasi. Ini bisa menjadi rencana strategisnya dari Setda selaku perangkat daerahnya. Ibu dan Bapak, di sekretariat daerah itu ada 9 biro, dan salah satunya adalah Biro Kesra, Biro Kesejahteraan Rakyat, dengan 16 urusan, dengan urusan pelayanan dasar, 6 pelayanan dasar, dan juga bina mental spiritual. Di manakah posisi program Dinia Tamilia ini beririsan dengan kesejahteraan rakyat urusan pendidikan dan juga dengan kesejahteraan rakyat urusan bina mental spiritual di kelembagaan. Di kelembagaan ini FKDT ini menjadi mitra strategis yang juga mengawal bukan hanya kepentingan pendidikan tapi juga hal lainnya. Secara organisasi FKDT ini bisa memiliki posisi tawar, dan bagaimana Birokesra bisa menggandeng, merangkul untuk bisa masuk pada bahasan perencanaan strategis Provinsi Jawa Barat. Begitu Ibu Bapak. Ini yang perlu kami sampaikan. Nah, bagaimana mind map ini kita telaah pada kontekstual hari ini? Bisa ditayangkan atau dari saya? Ya, ini Ibu Bapak sudah terlihat ya. Di saya sih sudah terlihat. Jadi Ibu Bapak, diskusi kita di sore hari penuh berkah ini terkait penguatan pendidikan karakter melalui Dinia Tamilia dalam mewujudkan Gapura Pancawaluya. Pada kesempatan hari ini kami menyampaikan berangkat dari masalah, bagaimana kita belanja masalah, karena memang peran fungsi Birokesra yang diatur Permendagri 59 tahun 2019 itu terkait fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan merumuskan kebijakan. Hari ini kita sangat bisa menyaksikan, terutama di berita-berita, baik itu di media sosial atau media mainstream lainnya, terkait kenakalan remaja Ibu Bapak. Bahkan kita cukup tercengang bagaimana salah satu siswa SMP akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Ini adalah fakta yang memang tidak bisa kita tafikan. Ini berkenaan dengan bagaimana karakter yang bukan hanya bicara tentang intelektual, psikologis, dan juga spiritual pada anak-anak kita yang tidak bisa berdiri sendiri ketika kita memfasilitasi atau kita mendampingi tumbuh kembang anak-anak kita.
Nah, Ibu Bapak, kenakalan remaja ini dengan angka baik itu dari Kementerian PPA ataupun dari KPAI dan termasuk dari Jawa Barat sendiri melalui DP3KB dan juga dari data rangkuman dari guru, kalau di kelas menengah itu ada konselor, guru BK, itu sangat tinggi. Untuk Jawa Barat, kasus-kasus yang juga cukup perlu kita khawatirkan adalah terkait penyalahgunaan narkotika, terus bullying dan sebagainya. Belum lagi hal-hal yang berkenaan dengan sikap bagaimana anak-anak Gen Z, mereka juga dengan segala tantangannya di dunia digital, perubahan begitu cepat, mereka butuh validasi, namun ada gap generasi, dalam hal ini komunikasi kita kepada mereka, sehingga ada nilai-nilai dengan kesibukan, tuntutan pendidikan untuk pencapaian akademis dan sebagainya, kita melupakan yang disebut fundamental, yaitu adalah pendidikan akhlak. Dalam hal ini bagaimana agama, spiritualitas itu menjadi nilai yang harus terinternal. Itu Ibu Bapak. Belum lagi permasalahan sosial, orang tua yang keduanya sibuk bekerja dan sebagainya, belum lagi juga keterbatasan jam pelajaran PAI, dan anak-anak juga selama ini dimanjakan ya, dididik oleh digital, dan digital ini juga perlu kemampuan untuk memilah, memilih dan sebagainya. Peran orang dewasa yang bukan hanya ada di rumah dari 24 jam keseharian anak-anak kita, 8 jam dia di satuan pendidikan, baik itu di sekolah umum atau di madrasah setelah pulang sekolah. Kalau dulu di zaman kita, Ibu Bapak ya, sebagai generasi X, sebelumnya kita tuh sore itu udah terbiasa karena dulu TV itu juga channelnya masih terbatas, YouTube dan TikTok itu juga nggak ada, jadi kita memang setelah pulang sekolah, istirahat sebentar, terus kita datang ke madrasah. Namun, lambat laun di hari ini menjadi sulit, terutama di kota, karena anak-anak lebih banyak mengejar tuntutan akademis. Stigma akademis ini juga menjadi tantangan Ibu Bapak. Sehingga ketika kita bicara bahwa moral dan agama itu menjadi sesuatu yang penting dalam tumbuh kembang anak dan dia membangun kepribadian pada anak, ini akhirnya jadi melemah, sehingga hal-hal yang sifatnya dampak dari negatif pergaulan itu masuk ke anak-anak kita. Data kunci Ibu Bapak, kenakalan remaja memang turun 12,05%. Ini turunnya apakah memang bentuknya tidak tertuang pada kalau dulu kan seperti ada perkalian pelajaran dan sebagainya, tapi sekarang semuanya sudah di dunia digital. Kitanya yang tidak mampu merekap itu secara digital Ibu Bapak, sehingga ada angka yang menurun, tapi kita harus positif. Mudah-mudahan ini adalah hasil dari kerja baik dari semua lintas pemangku kepentingan, dan juga pastinya peran dari guru utama. Mudah-mudahan hari ini orang tua juga dengan informasi yang lebih masif bisa menjadi lebih baik dalam mendampingi. Dan ini bicara data santri Ibu Bapak, kenapa ini masuk? Ini juga menjadi penting di jumlah yang banyak, 63.000 santri itu bisa dapat holistik ya. Ketika mereka mondok itu bisa dapat. Tapi faktanya juga banyak juga kita mendengar permasalahan pada santri. Yang jelas mereka itu sudah mondok begitu Ibu Bapak. Artinya kalau mondok itu kan kita sangat mengetahui mereka sudah mendapatkan rangkaian pendampingan gitu ya, pendidikan agama. Tapi itu juga masuk pada data. Nah, apalagi anak-anak yang ada di luar begitu Ibu Bapak, ini aja sudah cukup banyak. Dari total 50 juta penduduk Jawa Barat, memang 17% ini adalah kelompok usia anak dan remaja, begitu Ibu Bapak. Selanjutnya bicara kebijakan. Kebijakan ini memang berimplikasi di sayap kirinya itu tugas kami, di sayap kanan itu Bapeda perencanaan. Kenapa ini harus ada? Karena ini nanti bicara tentang anggaran. Ibu Bapak, yang namanya program memang tidak lepas dari anggaran. Pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita ingin mewujudkan generasi yang Pancawaluya melalui pendidikan karakter Gapura Pancawaluya, apakah kita sudah mendesain ya simpul-simpul, sudah membuat peta jalan
bukan hanya satuan pendidikan, tapi bagaimana modalitas sosial lainnya. Dalam hari ini guru dinia itu juga punya peran. Inilah yang juga sedang kita rumuskan melalui advokasi dari peran FKDT, karena kami melihat jumlah guru dinia yang banyak, ini bisa menjadi agen, apa kami bilang itu agent of change ya, atau penggerak. Nah, ini Ibu Bapak, bagaimana nanti kebijakan ini bisa tertuang juga di anggaran. Memang sudah ada kemarin di Biro Kesra, berturut-turut di era kepemimpinan gubernur sebelumnya keberpihakan terkait bagaimana pemerintah hadir, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BPJS bagi guru ngaji. Mudah-mudahan itu adalah bagian dari sejarah ya, maksudnya goodwill pemerintah. Nah, sejarah ini juga harus terus berkembang, pastinya lebih baik. Apakah terkait BPJS guru ngaji ini kita evaluasi, ini juga masih menjadi PR Biro Kesra. Kebermanfaatannya sudah jelas Ibu Bapak. Nah, kiranya kalau memang ini perlu dikembangkan, nah seperti apa? Bahwa ada tugas Pancawaluya yang nggak cukup diselesaikan oleh guru-guru di sekolah formal. Begitu Ibu Bapak. Terus kita bicara tentang standar kurikulum dan guru dan tenaga kependidikan. Dari 8 standar itu, kiranya kalau bicara PAI, memang ada direktoratnya pendidikan agama Islam, tapi pada pembagian jam belajar di 5 hari anak-anak efektif belajar itu juga sangat terbatas Ibu Bapak. Apakah itu cukup? Dan apakah itu juga bisa dilakukan penguatan di rumah? Ya, dengan kondisi sosial yang luar biasa hari ini ya Ibu Bapak ya, di orang-orang dewasa, terus apakah juga orang dewasa lainnya selain di rumah juga memiliki kepedulian terhadap anak-anak. Ketika ada anak-anak memakai baju seragam, dia melakukan hal yang bagi kita tuh sebenarnya tidak layak, di mana juga kemampuan kita untuk melakukan peran kita. Seringkali kita abai, begitu Ibu Bapak. Terus bicara tentang kurikulum, apakah kurikulum ini sudah bisa mengakomodir semua hal, terutama hal yang paling pondasi. Kemarin kami berdiskusi dengan teman-teman guru PAI, mereka ingin menggerakkan mengaji di sekolah. Dan itu faktual Ibu Bapak, ternyata banyak dari hasil survei yang memang ini sifatnya random sampel ya, diambil dari beberapa sekolah dan clustering, ternyata masih banyak ditemukan anak-anak di usia sekolah menengah pertama atau di level MTS itu kalau di madrasah itu belum bisa mengaji, tapi kalau di MTS nampaknya sudah, apalagi kalau dia basisnya sebelumnya dari ibtidaiyah ya Ibu Bapak. Nah, di SMP umum, di sekolah umum itu masih banyak Ibu Bapak. Kalau bicara ironi, ya ini sebuah ironi. Nah, ini bagaimana? Apakah hal yang pondasi? Karena ketika kita bicara tentang Islam sebagai sebuah spiritualitas ya, sebagai pegangan, pedoman hidup, bagaimana kita memahamkan Islam ini menjadi jalan kita untuk selamat dan sebagainya, ya hal yang paling esensi itu adalah kita bisa membaca Al-Quran. Dan di sini semua guru ngaji, saya tidak ngajari, tapi bagi saya ya dari situlah kita membaca dan kita memahami, dan dari situlah kita bisa mengimplementasikan dalam hidup, begitu Bapak. Jadi kebayanglah kalau anak-anak kita buta huruf Al-Quran dan dia tidak bisa membaca, bagaimana dia bisa merasakan keajaiban setiap ayat-ayatnya, dan pastinya ayat-ayat itu adalah sejatinya pedoman dalam kita menjalani kehidupan Ibu Bapak. Nah, ini yang juga apakah ini juga menjadi target ya dari 8 standar, dari standar proses, standar isi, dan standar kelulusan dan sebagainya, begitu Ibu Bapak. Kemarin waktu di pertemuan rakornya FKDT itu juga menarik Ibu Bapak, ada praktik baik di beberapa kabupaten kota untuk bisa masuk SD itu disertai dengan sertifikat atau semacam standarisasi ya. Jadi anak-anak itu sudah bisa memahami atau selesai ikro lah ya, begitu Ibu Bapak. Itu ada praktik baik, itu menarik Ibu Bapak. Nah, ini bisa nggak kita merumuskan? Nah, Ibu Bapak tolong bantu dalam peran Biro Kesra ini kita merumuskan ini. Karena kalau bukan kita yang bergerak atau bukan kita yang
memikirkan ini siapa lagi Bu Bapak. Terus bicara tentang koordinasi lintas agama. Kita tahu semua kalau urusan agama ini adalah absolut Ibu Bapak di Undang-Undang tentang Kewenangan dan Otonomi Daerah. Namun ada peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Jadi sehingga kita bisa masuk pada indikator RPJMD. Begitu Bapak, di indikator RPJMD salah satunya adalah dari 5 misi, di misi kedua itu adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, yang berkualitas ini kan kalau kita terjemahkan sampai detailing termasuk secara spiritualitas, dia juga bisa memiliki kecerdasan, sehingga secara pancawaluya, cager, bager, benar, pinter, singer ini bisa tertuang secara parameter dalam bunyi definisi operasional. Nah, ini yang juga kami mohon bantuan kontribusi pemikiran sebenarnya dari guru dinia. Begitu Ibu Bapak. Selanjutnya adalah bagaimana kita memerankan guru dinia Tamiliyah. Jelas Ibu Bapak, kalau bicara pada teori psikologi, ketika kita sudah bicara data, kenakalan anak usia sekolah dan remaja itu cukup tinggi, dan faktanya sekarang pun di Astacita pendidikan karakter itu menjadi misi bersama, bukan hanya di Kementerian Pendidikan tapi di Kementerian Agama, bahkan ini menjadi direktif dari Presiden kita, karena kita bicara tentang Indonesia Emas 2045, mudah-mudahan itu Indonesia emas ya, bukan Indonesia cemas, dan kita perlu persiapkan. Nah, penguatan pendidikan agama ini juga selaras dengan teori psikologi modern Ibu Bapak. Di psikologi modern itu tersampaikan kalau bicara Maslow, aktualisasi diri manusia itu sampai dia bisa sampai di tahapan hierarki tertinggi bisa mengaktualisasikan diri itu harus dibentuk melalui 4 kecerdasan. Tidak cukup dengan intelektualitas saja, namun ada psikologi, spiritual, dan juga adversity atau resilient, kemampuan anak kita itu bertahan dalam segala situasi. Nah, bukankah melalui spiritualitas atau pemahaman keberagamaan kita, kita bisa adaptasi? Nah, hanya masalahnya Ibu Bapak, bagaimana pola-pola pendidikan hari ini dengan banyaknya informasi pendidikan yang sebenarnya bisa diakses, tapi ketika para orang tua itu tidak bekerja sama ya dengan pihak-pihak lainnya, orang dewasa lainnya yang memiliki peran dalam proses tumbuh kembang anak, ini yang juga menjadi tidak bisa maksimal begitu Ibu Bapak. Dan banyak orang tua kita juga, orang tua hari ini gitu ya, bukan orang tua kita, tapi orang tua anak-anak kita hari ini tuh masih terjebak pada ekspektasi akademis, sehingga ketika ngomongin antara bimbel dengan mengaji, ini kadang-kadang menjadi hal yang debatable ya, jadi konflik mana yang lebih prioritas, akhirnya akademis, begitu ya Bapak. Dan itu pun juga terjadi pada diri saya dengan 3 anak ya, 3 putri, sehingga kita perlu diskusi kesepakatan. Bicara kalau prioritas, ini menjadi prioritas begitu Ibu Bapak. Dan masalahnya belum lagi dengan tantangan lainnya begitu Ibu Bapak ya. Anak-anak sekarang dia banyak sajian dalam keseharian hidupnya ya, apalagi handphone, gawai itu sudah ada di genggamannya pasca COVID. Kita tidak bisa menafikan bahwa gawai menjadi sesuatu kebutuhan yang utama pada diri anak-anak karena pembelajaran juga sudah digital, ada konten YouTube, terus bahkan anak-anak bisa nonton Netflix juga di HP-nya, dan apapun dalam sekian detik hidupnya itu pasti mereka akan lebih banyak relate atau berhubungan dengan gawainya. Nah, inilah yang juga menjadi tantangan Ibu Bapak. Mereka bicara tentang happiness, kesenangan. Ya, kalau sudah happiness, joyful, mereka merasa hidup mereka itu bisa menjadi lebih menyenangkan kalau memang mereka kelekatannya dengan media gawai ini Ibu Bapak. Nah, di sini juga menjadi PR. Ini juga perlu dipikirkan bagaimana kehadiran kita itu bisa menjadi sesuatu yang interesting, menarik begitu Ibu Bapak, dan dalam persepsi anak ini juga bisa masuk.
persepsi ini juga harus diperkuat dari pemahaman orang tua, begitu Ibu Bapak. Dan Ibu Bapak juga harus hadir, terlibat pada aktivitas keseharian masyarakat. Dan kita sangat tahu bahwa FKDT itu guru dinia bahkan sampai di level bukan hanya kecamatan ya, desa kelurahan, kiranya Ibu dan Bapak juga bisa melakukan advokasi ke perangkat wilayah untuk bisa mensosialisasikan keberadaan Ibu Bapak. Bisa jadi masyarakat membutuhkan, tapi itu juga tidak tahu. Seperti saya Ibu Bapak, karena saya dulu warga Jakarta, pindah ke Bandung, saya cari selain sekolah dan juga madrasah. Ya, karena proses tumbuh kembang anak berdasarkan ajaran orang tua saya dulu dan yang saya terima sampai dengan SMP itu sangat dibutuhkan. Ketika SMA kita sifatnya bisa lebih privat. Saya cukup kesulitan waktu nyari. Saya tinggal di sekitar Antapani ya, di Kelurahan Antapani Tengah. Tapi alhamdulillah ketemu Ibu Bapak. Karena komplek kami terbatas, jadi tidak ada di masjidnya, jadi kami bergeser ke masjid lain. Begitu Ibu Bapak. Ini kan juga hal-hal yang perlu, jadi perlu jemput bola begitu Ibu Bapak. Sebaran Ibu dan Bapak ini kiranya juga harus diketahui oleh kewilayahan begitu. Dan ini juga bisa diinformasikan melalui forum RW, forum RT begitu Ibu Bapak. Apalagi komplek-komplek baru. Komplek-komplek baru itu pasti anak-anaknya di usia yang usia-usia penting gitu ya Ibu Bapak, baik itu dia di golden age, di usia balita, di mana pembentukan karakter ya, pembiasaan, terus juga di usia penting lainnya yaitu di usia remaja. Ini kan usia-usia yang sangat krusial begitu Ibu Bapak. Apa juga yang dilakukan dari penguatan pendidikan agama, lalu kita bicara tentang pembinaan akhlak dan karakter. Nah, inilah yang juga kita memerlukan definisi operasional. Bagaimana Gapura Pancawaluya yang menjadi pedoman kita bisa tertuang pada aksi bagaimana melakukan pembinaan akhlak dan karakter. Dan terakhir, harapannya juga ini bisa menjadi benteng bagi anak-anak kita pencegahan perilaku menyimpang. Bagaimana strateginya Ibu Bapak? Kami memotret bahwa ada usia krusial, seharusnya PAUD ini masuk Ibu Bapak, tapi memang kami belum merumuskan karena karena PAUD ini kewenangannya di kabupaten kota, dan ternyata bahkan justru guru dinia ini banyak diminati oleh orang tua yang memiliki anak-anak di usia PAUD dan bahkan ini juga dengan kelompok bermain. Kami sebenarnya peran provinsi itu adalah sebagai pembina PAUD. Ini nanti juga mohon bantuan FKDT untuk merumuskan bagaimana strategi kita untuk PAUD, dan ini kita nanti bisa berkolaborasi dengan Himpaudu ya, himpunan PAUD, guru-guru PAUD. Apakah bisa juga diinsersikan di kelas yang jam terbatas terus kita bisa masuk, jadi bisa tim teaching begitu Ibu Bapak ya. Ibu Bapak bisa berkolaborasi. Ini bentuk-bentuk usulan sebenarnya rumusan dari Birokesra. Terus ada SD, SMP, dan juga SMA sederajat begitu Ibu Bapak. Dan juga yang juga penting adalah kita tidak boleh lupakan pada prinsip inklusivitas, ada anak-anak berkebutuhan khusus yang juga harus kita rangkul begitu Ibu Bapak. Nah, bagaimana mengintegrasikan dengan PAI, pendidikan agama Islam yang sudah ada, dan bagaimana diperkuat, bagaimana kita memerankan ini masing-masing begitu Ibu Bapak. Faktanya guru PAI sendiri pun kemarin beraudiensi dengan kami mengadvokasi, mereka juga cukup kelimpungan begitu Ibu Bapak, selain dengan keterbatasan jam, gurunya yang juga banyak memegang kelas dan sebagainya, ada kegalauan dalam hal ini. Mereka khawatir tidak sampai begitu Ibu Bapak di range-nya Direktorat PAI itu tidak sampai yang menjadi standar begitu Ibu Bapak, sehingga kiranya perlu diperkuat. Selanjutnya hasil yang diharapkan adalah peserta didik beriman berakhlak, remaja berperilaku positif, ini anak usia sekolah dan remaja, terus dengan semangat di hari ini jargon kita adalah Jawa Barat Istimewa. Kalau udah bicara istimewa Ibu Bapak, bukan hanya dia mampu secara akademis, tapi dia juga berakhlak dan dia juga mampu melakukan adaptasi dengan baik dan bisa dalam proses tumbuh kembangnya
bisa melakukan hal-hal yang kiranya itu berdampak tidak baik pada dirinya, dia bisa menolak dengan tegas. Begitu Ibu Bapak. Ini kurang lebih mind map yang kita rumuskan Ibu Bapak. Tujuan utamanya adalah karakter religius dan manusia Pancasila dengan kearifan lokal Pancawaluya. Hari ini memang secara kebijakan kita masih sangat minim Ibu Bapak. Kalau bicara Pergub pendidikan itu sudah ada, tapi bagaimana menuangkan peran guru dinia, walaupun secara tugas pokok fungsi itu nempel di Kemenak, tapi bagaimana nanti kehadirannya ini bisa membantu program pemerintah daerah secara urusan absolut, tapi ada fungsi GWPP, Gubernur Wakil Pemerintah Pusat. Ketika ngomongin angka situasi permasalahan kenakalan anak usia sekolah dan remaja itu tinggi, terus juga kita bicara tentang hal lainnya, kiranya ini akan menjadi program strategis yang harus disusun di rencana aksi daerah melalui peta jalan. Begitu Ibu Bapak. Ini yang kita rumuskan, enggak cukup melalui layanan di satuan pendidikan formal, begitu Ibu Bapak. Belum lagi nanti kita bicara anak-anak yang ada di layanan kesetaraan atau yang kita sebut PKB. Begitu Ibu Bapak, bagaimana Pancawaluya hadir menjadi langkah strategis Pak Gubernur, filosofinya dengan sili asi, sili asa, sili asu, sili mawang, dan ini harus kita tuangkan dalam indikator. Selanjutnya kita berharap kita bisa terus berkolaborasi, merumuskan, dan kita mendorong, mengadvokasi Bapeda agar ini bisa tertuang pada peta jalan dalam mewujudkan misi kedua. Begitu Ibu Bapak, kita akan lebih banyak diskusi, ada materi paparan, tapi kita buka ruang diskusi dulu. Akan lebih baik kita kalau dialogis, begitu Ibu Bapak. Sekian dan terima kasih untuk membangun, membridging ya, membrainstorming kita semua. Artinya niat baik sudah ketemu titiknya Ibu dan Bapak, tinggal bagaimana kita sama-sama menguatkan peran. Nah, peran ini harus menjadi isu strategis dan memang harus ada komunikasi-komunikasi yang sifatnya politis strategis, begitu Ibu Bapak. Melalui peran FKDT ya, sebagai organisasi yang memang bisa hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Hatur nuhun, saya kembalikan ke moderator sambil saya mengirim ke Pak Ketua paparan saya yang sudah direvisi, begitu Ibu Bapak. Mari kita berdiskusi. Baik, terima kasih Ibu yang telah memberikan pemaparannya terkait dengan arah kebijakan Provinsi Jawa Barat ya, terutama dalam bidang pembinaan mental spiritual ya, untuknya peserta didik. Bapak Ibu, untuk sesi sekarang mungkin satu penanya saja ya Ibu, berhubung waktu juga nanti masih ada dari pihak lain dan dari penceramah atau yang akan mengisi tausiah. Hanya satu saja mungkin ya, satu penanya silakan Pak Jainal Mutakin ya yang sudah raise hand untuk memberikan pertanyaannya. Dan supaya bisa dipercepat dan disingkat ya untuk pertanyaannya, persilakan. Silakan Pak Jainal, atau sudah dirasa cukup? Cukup. Oh cukup, Ibu. Mungkin nanti apa namanya? Tapi mudah-mudahan cukupnya bukan bingung ya Pak, tapi cukupnya ya, kita semua tertantang untuk bisa berkontribusi. Ya, mudah-mudahan kontribusi positif dari FKDT dan juga ada perhatian yang lebih dari pihak Provinsi Jawa Barat untuk lembaga diniyah dan juga untuk pendidikan keagamaan yang ada di Provinsi Jawa Barat ini. Baik, terima kasih pada Ibu Muftiah Yulismi yang telah memberikan pemaparannya yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan memberi kemanfaatan untuk kita semua. Terima kasih Ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Sehat selalu, semoga diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin, terima kasih. Sama-sama. Atas kesempatannya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya di-share materinya. Ya, nanti di-share Ibu. Iya. Selanjutnya
yaitu pemaparan mengenai materi manajemen pengelolaan keuangan syariah di Diniyah Takmiliyah. Dalam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Beni Kurniawan, SEMTRE, Branch Manager Bank Syariah Nasional, Kantor Cabang Bandung. Bapak Ibu pengurus FKDT Jawa Barat, kemudian Bapak Ibu peserta sekalian, kemudian para tamu. Mohon izin perkenalan dan terima kasih atas kesempatan dan undangan yang telah diberikan untuk BSNKC Bandung, dan juga menginformasikan bahwa Pak Beni Kurniawan selaku Branch Manager atau Kepala Cabang BSNKC Bandung pada sore hari ini berhalangan untuk hadir. Bapak Ibu mohon maaf karena dikarenakan beliau sedang ada agenda bersama kantor pusat yang harus dihadiri bersamaan dengan acara ini, sehingga mohon maaf di sini izin juga perkenalan saya dengan Indah, Bapak. Mungkin izin tadi saya terlewat mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izin perkenalkan, saya dengan Indah dari Consumer Funding BSN Kantor Cabang Bandung. Hadir juga di sini Bapak Arif Mahendra Putra, mewakili Pak Beni selaku Deputi Branch Manager atau Wakil Kepala Cabang bidang bisnis ya. Juga hadir juga di sini Ibu Nadia Tri Endarto selaku Funding Unit Head. Sekali lagi kami di sini hadir mewakili Pak Beni dan merasa terhormat sekali sudah diundang pada acara pada sore hari ini. Dan selanjutnya mohon izin akan ada sedikit sambutan dari Bapak Arif. Kepada Pak Arif kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu pengurus DPC maupun DPW PKDT ya, se-Jawa Barat. Izinkan saya mungkin mau menyapa dulu. Yang pertama, Bapak Ade Muksin Abdul Aziz, SPD, selaku pengurus DPC FKDT Kota Tasikmalaya, dan juga Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Sapei, MPD, selaku Bendahara DPW FKDT Provinsi Jawa Barat, dan juga Bapak Andri Kustria Wardana, SSTP, MSI, CRBD, selaku Kepala Biro Kesra Serta Jabar atau yang mewakili, serta Bapak Ibu semua pengurus FKDT Kota Jawa Barat. Alhamdulillah saya dengan Pak Arif Mahendra selaku Wakil Pimpinan BSN KC Bandung, Bapak Ibu, pertama saya ucapkan terima kasih karena BSM diajak terkait dengan ngaji Ramadan Diniyah Jawa Barat. Alhamdulillah. Jadi pertama-tama saya ucapkan mohon maaf karena Pak Beni mendadak ada acara dengan kantor pusat, jadi belum bisa menghadiri terkait dengan Zoom pada sore hari ini. Tapi tidak menyurutkan semangat kami Bapak Ibu karena kami BSN yaitu Bank Syariah Nasional, mungkin Bapak Ibu mungkin dulu tahunya BTN ya, karena dulu kami itu BTN Syariah Bapak Ibu, BTN Syariah. Setelah cukup asetnya sesuai dengan aturan dari OJK, kami harus spin off. Jadi kita melepas UUS dari BTN, kami sekarang sesuai dengan arahan Pak Presiden, kami harus berdiri sendiri menjadi BUS Bapak Ibu, Bank Umum Syariah, sejak tanggal 22 Desember 2025. Jadi masih cukup baru kami berdiri, cuma di BTN Syariahnya kita sejak tahun 2005. Jadi karena aset sudah lebih dari 50T, kami wajib menjadi BUS. Alhamdulillah sesuai dengan OJK, kita harus menerapkan prinsip-prinsip literasi dan juga inklusi keuangan syariah. Mungkin latar belakang kami dari Bank BTN memang kita fokus masih Bapak Ibu di KPR ya, di pembiayaan rumah, karena saat ini sesuai dengan arahan dari Pak Presiden 3 juta rumah, kami harus melakukan fokus ke perumahan-perumahan subsidi dan juga non subsidi. Salah satu kesempatan kami di Jawa Barat ini sudah melakukan akad-akad sesuai dengan prinsip syariah yang sudah dicanangkan oleh Pak Presiden. Jadi sesuai dengan arahan beliau, literasi dan juga inklusi keuangan syariah menjadi tantangan. Jadi masih cukup rendah di seluruh Indonesia Bapak Ibu, khususnya di Jawa Barat yang menjadi muslim terbesar di Jawa untuk pertumbuhan
inklusi keuangan syariahnya masih di 1 digit ya, masih di 7%. Cuma di tahun ini kita targetkan kepada semua pondok pesantren, universitas maupun terkait dengan sekolah-sekolah syariah, kita menargetkan lebih dari 10% untuk literasi dan juga inklusi keuangan syariah. Mungkin nanti kita sebagai BSN, Bank Syariah Nasional, menjadi opsi lah, karena mungkin sebelumnya ada BSI ya kita memang bank nomor 2 setelah BSI, bank terbesar nomor 2 setelah BSI, akan mencoba dengan FKDT nanti, intinya apa yang menjadi kebutuhan akan coba kami akan akomodir Bapak Ibu, insya Allah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya mungkin akan ada sedikit presentasi dari kami Bapak Ibu, moga-moga bisa bermanfaat buat kita semua nantinya, dan juga untuk FKDT juga kedepannya kita akan bisa bekerja sama. Terima kasih. Selanjutnya akan Ibu Ne yang akan melakukan presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah dapat berkesempatan bertemu dengan Bapak dan Ibu semua yang ada di sini. Izinkan kami akan menyampaikan presentasi dalam bentuk PowerPoint. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat di layar? Ada Bu, ada. Ada Bu, sudah jelas Bu. Untuk kami mulai, dalam hal ini kami ingin menyampaikan bagaimana gambaran secara umum Bank Syariah Nasional untuk berperan pada atau berkontribusi dalam manajemen keuangan syariah di diniyah takmiliyah. Sebentar Bapak Ibu ya. Jadi ini ada beberapa definisi dan teori dari Bank Syariah itu sendiri. Memang menurut Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, di BTN Syariah yang sudah berdiri sejak tahun 2005, kemarin kita masih unit usaha syariah, saat ini sudah Bank Umum Syariah, dan selama kurun waktu tersebut kami pun sudah menjalankan prinsip syariah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan di bawahnya Dewan Pengawas Syariah dari Majelis Ulama Indonesia. Artinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat harus sesuai dengan hukum Islam yang berprinsip pada larangan riba, goror, maisir, yang harus menggunakan sistem akad seperti bagi hasil, jual beli, dan sewa. Nah, ini untuk tujuan pendirian Bank Syariah, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di sini sebagai Ustadz dan Ustazah ya, insya Allah hal ini sudah lebih paham. Jadi saya izin lewati ini ya Bapak Ibu, lebih kepada produk-produk kaminya. Untuk prinsip operasional bank kami juga tetap mengacu pada bagi hasil untuk investasi dan juga simpanan, dan untuk yang jual belinya itu untuk yang akadnya murabahah atau biasanya ini digunakan untuk pembiayaan. Prinsip sewa, prinsip titipan, ini larangan yang tadi sudah dibahas di depan bahwa tidak boleh mengandung unsur riba, goror, maisir, dan transaksi yang haram. Kemudian perbedaan kami dengan bank konvensional tentunya pada dasar hukum, sistem imbalan yang dimana kami menggunakan nisbah, margin, kemudian kemitraan kalau bagi bank syariah, sedangkan konvensional dengan ada kreditur dan debitur. Kemudian jenis akadnya kalau bagi konvensional itu meminjamkan uang atau kredit, sedangkan di syariah itu akadnya mudarobah, musyarakah, murabahah, dan ijaroh. Kemudian dari sisi pengawasan kami ada Dewan Pengawas Syariah, dan objek pembiayaannya harus yang halal. Dari praktek-praktek yang sudah dilaksanakan Bapak Ibu, dari sisi simpanan itu kami juga bank yang sudah bisa menjalankan prinsip transaksional dengan prinsip Islam.
karena kami juga tetap memberikan bagi hasil untuk simpanan tabungan, ada juga yang wadiah hanya menitip saja. Dan kalau di kami itu untuk fitur-fiturnya juga tetap harus disesuaikan dengan aturan dari DSN MUI. Kalau untuk pembiayaannya juga kami akadnya itu bisa ada berlapis ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi akadnya itu dari satu pembiayaan aja ada beberapa sesuai dengan peruntukannya seperti itu. Jadi misalnya akad KPR dalam hal ini pihak bank memiliki selain dari akad mudharabah jual beli, tapi pihak bank juga pada saat akad itu dilengkapi dengan akad wakalah sebagai wakil dari transaksi tersebut. Bapak Ibu mohon izin ada sedikit agak lama ini untuk slide-nya, saya juga kurang paham, mungkin karena jaringan juga. Untuk manajemen pengelolaan keuangan syariah di Diniyat Ahmiliyah, prinsip-prinsip yang harus diterapkan itu amanah, yaitu menjaga kepercayaan, kemudian transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, serta bebas riba. Sumber-sumbernya sendiri bagaimana nanti apabila kita bisa menghimpun dan menyalurkannya, tentunya melalui dana pendidikan, misalnya SPP, iuran santri, kemudian donasi masyarakat, zakat infak dan sedekah, bantuan pemerintah, dan usaha produktif lembaga. Ya, ini untuk BTN sendiri yang dulunya BT Syariah bertransformasi menjadi Bank Syariah Nasional. Ya, kami sudah alhamdulillah mendapatkan beberapa penghargaan untuk hadir menjadi Bank Syariah dengan aset yang cukup tinggi. Nah, kami sudah ada ininya juga ya untuk mobile bankingnya, Balai Syariah, kemudian juga kami adalah bank kedua terbesar dari sisi aset untuk syariah, dan termasuk dalam top 10-nya untuk pelayanan dari bank syariah. Jaringan kantor kami juga sudah cukup banyak. Nah, dari hal ini kita bisa sampaikan Bapak Ibu, kita Bank Syariah menjadi mitra sesuai visinya ya Bapak Ibu, menjadi mitra untuk transaksi dan juga pembiayaan perumahan. Yang mana dari kinerja kami juga alhamdulillah dapat membukukan laba per September 2025 itu di 591 miliar. Yang mana hal tersebut mampu menopang dari kinerja BTN konvensional. Kami sudah berdiri 20 tahun, untuk yang di Bandung juga alhamdulillah sudah 20 tahun lebih ya, di Bandung dari 2005. Kami sendiri berkantor di Jalan Diponegoro nomor 8, di sebelahnya gereja ya, kebetulan di sebelah kami ada gereja. Kemudian kami sendiri memiliki 5 outlet yang mana tersebar di Bandung Raya dan Priangan Timur itu di Garut. Kemudian dari BSN sendiri kami juga selain tadi melayani utamanya fokusnya di KPR, ada juga pembiayaan yang berpusat pada konsumer atau pembiayaan konsumer atau personal. Jadi Bapak Ibu di sini apabila misalnya tenaga pendidik ingin mengajukan pembiayaan, kami juga ada fasilitasnya. Nanti memang kita akan biasanya bimbing dengan payroll. Payrollnya nanti di kami, otomatis nanti bisa mengajukan pembiayaan, tentunya dengan analisa dari tim kami, analisa pembiayaan. Insya Allah nanti juga mungkin ada margin tertentu ya Pak ya. Bapak Ibu izin karena memang ini saya khawatirnya memang kendala jaringan, jadi sambil kami sampaikan saja Bapak Ibu perihal dari apa saja yang bisa kami support dari BSN, tentunya dari sisi penghimpunan dana, baik itu yang berkaitan dengan kebutuhan sekolah, kebutuhan perguruan tinggi, ataupun lembaga pendidikan non formal. Insya Allah
kami dapat membantu sesuai dengan kebutuhan, dapat mensupport dan mengakomodir ya Bapak Ibu. Lalu untuk dari sisi pembiayaan, untuk sesuai dengan fungsi intermediasi banknya, kami juga bisa untuk mendukung atau menyalurkan fasilitas pembiayaan. Yang mana misalnya nanti dari lembaga atau yayasan dari yang Bapak Ibu saat ini naungi, itu bisa saja misalnya nanti dibanding dengan payroll. Nah, kami juga ada tabungan ibadah Bapak Ibu untuk haji umroh, kemudian kurban gitu ya. Dan kami juga bisa untuk memfasilitasi misalnya yayasan atau lembaga yang memang saat ini ingin pengadaan dari sisi aset, namun memang misalnya dari sisi asetnya itu ingin tidak keluar ya uangnya. Artinya nanti kami bantu untuk mengelola dana gironya. Nanti dana giro tersebut kami kelola dengan perjanjian kerjasama yang disepakati. Misalnya komitmen jangka waktu minimal di 6 bulan, maksimal di 5 tahun. Itu nanti bisa dapat hadiah di awal gitu. Bisa ada yang seperti itu juga Bapak Ibu. Jadi dari sisi dari sisi produk insya Allah sudah sangat variatif dan bisa dibilang dengan kakak-kakak kita dengan kompetitor gitu ya, itu sudah hampir semua juga di kami ada, termasuk cicilan emas ya Pak Arif ya, cicilan emas gitu juga sudah ada, apalagi sekarang posisi emas itu sedang sangat baik di kami. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya menabung biasanya nanti harganya kan semakin naik dengan cicilan emas, dengan gramatir yang diinginkan, misalnya ingin 10 gram tapi didapat sekarang gitu ya, nanti kan harganya kan harga sekarang. Jadi kalau 10 gram di tahun 2027, 2028 mungkin akan berbeda dengan 10 gram di 2020, tapi secara nilai itu sudah ada ini ya akumulasi gitu. Jadi sebenarnya menyicil jadi menyicil sambil melihat nilainya itu sudah langsung tercover kalau untuk cicilan emas. Dan nasabah kami pun banyak yang akhirnya guru-guru juga banyak yang akhirnya cicilan emas karena mereka nabung-nabung biasa kan nunggunya lumayan lama ya, sedangkan harganya sudah sangat melambung. Jadi disiasati dengan cicilan emas. Seperti itu mungkin Bapak Ibu, jadi intinya di BSN kami insya Allah dapat melayani secara transaksional, kemudian juga investasi dan juga penyaluran pembiayaan. Mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan dalam penyampaian dan kekurangannya. Semoga kami dan dari BSN dan FKDT beserta Bapak Ibu semuanya bisa bersilaturahim di kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak Sales Manager Bank Syariah Nasional Kantor Cabang Bandung yang telah memaparkan berkaitan dengan produk-produk dari Bank Syariah Nasional dan semoga bisa bersinergi dengan DPW FKDT Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yaitu tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kasih Pakis Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya yang terhormat Bapak Haji Daniel Abdul Khalik, Sarjana Agama MSI, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah.
Yang terhormat Ketua DPW FKDT Provinsi Jawa Barat beserta jajaran para pengurus DPW, yang kami hormati Kabiro Kesra atau yang mewakili Sekta Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Brand Manager BSN yang barusan telah menyampaikan materinya, juga yang kami hormati para Ketua DPC FKDT se-Provinsi Jawa Barat, para pengurus DPC se-Provinsi Jawa Barat, juga para ustadz-ustadzah, kepala MDT se-Provinsi Jawa Barat yang kami hormati. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kekuatan iman, diberi kesempatan sampai saat ini kita sudah memasuki pertengahan Ramadan atau 10 hari kedua. Intinya adalah standar bagaimana untuk mengevaluasi sejauh mana kita berhasil di 10 hari pertama. Sebagaimana kita memahami bahwa awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Artinya bahwa Ramadan ini adalah sebagai madrasah ruhaniyah bagi kita sekalian untuk meningkatkan kualitas iman kita, mempertahankan fitrah kesucian kita, sehingga nanti endingnya adalah Idul Fitri. Sebab manusia lahir yuladu alal fitrah, kita jaga fitrah kita, sebab kita diberi Allah akal, diberi oleh Allah itu tuntunan, bahkan diutus Rasul untuk menjaga fitrah kita, sehingga bagi kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka saum adalah salah satunya untuk menjaga fitrah kita, kesucian kita, sampai kita untuk meraih la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang saya hormati, bulan Ramadan adalah disebut juga Syahrul Quran. Salah satu keistimewaannya di Ramadan ini dengan turunnya Al-Quran. Al-Quran turun di bulan Ramadan, ataupun apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran ini akan istimewa. Ramadan itu banyak keistimewaannya. Salah satu keistimewaannya adalah dengan turunnya Al-Quran. Tatkala Al-Quran turun, pertama berkaitan dengan waktu. Waktunya kita mengenal itu malam. Maka malam itu menjadi mulia. Khairum min alfi syahrin. Maka lebih baik daripada 1000 bulan. Ini ada Lailah. Jadi Lailah disebut Lailatul Qadar. Jadi khairum min alfi syahrin. Kemudian juga tatkala Quran turun di hari Jumat, itu maka Quran juga, hari itu juga termasuk Sayyidul Ayyam. Kemudian Quran juga turun di bulan Ramadan, itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Quran diturunkan di bulan Ramadan ini secara munajjaman, secara sekaligus min lauhil mahfud ila samai dunya. Ini di dalam Al-Quran ada bahasa, ada kalimat anzala dan nazzala. Kalau anzala itu adalah al-inzal secara munajjaman. Kalau nazzala itu secara mutadarrijan, secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Intinya bahwa tatkala Al-Qur'an itu baik secara munajjaman min lauhil mahfud ila samai dunya, dan itu pada bulan Ramadan, ataupun secara mutadarrij juga bulan Ramadan dikenal, maka bulannya menjadi mulia. Maka kita menjadi sayyidus suhur, bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh keberkahan, yang mengantarkan, menjadi perantara menyampaikan wahyu dari Baitul Izzah kepada Rasulullah adalah malaikat Jibril. Meskipun secara umum bahwa malaikat itu seluruhnya adalah mulia, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tapi tatkala bersentuhan dengan Al-Qur'an, maka malaikat menjadi, malaikat Jibril disebutnya ar-ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Dan dikenal malaikat Jibril itu adalah Ruhul Amin. Kemudian tatkala Al-Qur'an disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW,
Maka Kanjeng Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sayyidnya para nabi, sayyidnya para rasul. Ini karena keberkahan Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga turun di daerah yang pada saat itu kita kenal di dalam sejarah bahwa Makkah itu adalah biwadin ghairi zar'in. Biwadin ghairi zar'in, satu lembah yang tidak ada tanaman, hanya batu, hanya pasir. Peradaban juga yang dikenal dengan peradaban jahiliyah. Padahal pada masa itu kita mengenal ada dalam sejarah ada peradaban yang sangat maju yaitu Persia dan Romawi. Persia sudah ada, peradabannya besar, Romawi juga besar pada saatnya. Tapi kenapa Al-Quran tidak turun di Persia dan Romawi? Tapi di daerah yang peradabannya masih tertinggal, jahiliyah kita kenal. Kemudian daerahnya itu adalah lembah. Itu adalah untuk membuktikan tentang keistimewaan dan keagungan Al-Quran. Yang kedua juga bahwa ini untuk mengikis anggapan-anggapan orang Yahudi. Sebelum turunnya surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 183, bahwa umat Islam tidak punya puasa. Umat Islam puasanya mengikuti orang Yahudi. Maka Allah menurunkan Al-Quran surat 2 ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka dengan turunnya Quran di daerah itu, Bapak Ibu sekalian, di Makkah, maka Makkah menjadi Al-Makkatul Mukarramah. Makkah yang berkah, yang dimuliakan, dan sampai sekarang adalah yang sejahtera. Ini tahap fase awal. Fase yang kedua yang dikenal dengan Madaniyah. Tatkala Rasulullah hijrah di Makkah ke Madinah, maka kita kenal dengan ayat-ayat Madaniyah. Waktu itu Yathrib, maka sampai sekarang menjadi Madinatul Munawwarah yang diterangi, yang penuh dengan cahaya. Ini adalah Quran kalau disematkan pada apapun, maka Quran sesuatu itu akan menjadi mulia. Maka kita, Bapak Ibu sekalian, sekarang masuk di bulan Ramadan, Ramadan adalah syahrul Quran, maka sematkan Quran pada diri kita. Kita berinteraksi dengan Al-Quran, minimal kita baca. Dengan membacanya juga, itu Quran menjadi al-muta'abbad bitilawatihi, harfan min kulli harfin ajrun. Mudah-mudahan lebih dari itu. Level yang kedua, kita bukan hanya membaca, tapi al-fahmu bima quri'a. Silahkan pahami apa yang kita baca. Sebab Quran itu akan harus menjadi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bagaimana bisa menjadi petunjuk kalau yang kita baca kita tidak pahami? Meskipun belum dipahami, tetap Quran itu akan menjadi pahala bagi kita. Hudan, petunjuk. Yang ketiga, tatkala sudah kita pahami, maka Quran itu harus kita amalkan. Al-amalu bima fuhima. Itu makanya tatkala Quran yang pertama turun Iqra, al-alaq, Iqra. Qiraah itu adalah paham tidak paham baca. Tapi tatkala ke sini berkaitan dengan amaliyah, itu bahasan dengan tilawah. Silakan dilihat di dalam Al-Ankabut ayat 24. Utlu ma uhiya minal Qur'an wa qimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di tilawah itu baca, kemudian pahami yang kita baca, kemudian yang ketiga amalkan yang kita pahami. Insya Allah kalau sudah itu, maka Al-Quran akan menjadi pedoman dalam diri kita, akan menjadi hudan petunjuk bagi kita, sebagaimana yang disabdakan atau disampaikan oleh Siti Aisyah, karena khuluquhu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan hanya ciri kita muslim, ciri kita iman dengan percaya kepada rukun iman, tapi Quran itu harus jadikan kurikulum kehidupan kita, hidup dan kehidupan kita untuk menuju hari akhir, untuk menuju bahagia dunia dan akhirat. Maka Allah menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran sebagai petunjuk, maka jadikanlah Al-Quran sebagai kurikulum dalam kehidupan kita untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan, karena sudah ya, betul, sudah 5:30 waktunya. Ya. Sebagaimana titipan dari panitia, ini sampai jam 5:30. Intinya, sekali lagi, dengan tausiah ini, mudah-mudahan sekali lagi, bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran, maka perbanyaklah kita interaksi dengan Al-Quran, minimal kita membaca, yang kedua pahami, yang ketiga amalkan. Insya Allah ini akan melekat keistimewaan kemuliaan pada diri kita tatkala Quran disematkan di dalam diri kita. Sebagaimana yang tadi disebutkan sebelumnya berkaitan dengan waktu, dengan hari, termasuk bulan,
termasuk tempat, termasuk malaikat, bahkan nabi menjadi sayyidul anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang yang takwa. La'allakum tattaqun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mengakhiri Jiroyah ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sampai hari ke-14 ini, hari pertengahan Ramadan ini, saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita diterima oleh Allah. Amal ibadah kita baik tadarus Al-Qur'an, kemudian sedekah dan amal-amal saleh yang lainnya mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dicatat bagi menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna mutaina la nastati'u daf amanakrah wa la namliku naf amanarju wa amsal amdadi kala biyadi ghairik wa amsayna mutahanina bi a'malina wa la taqulu minna ilaik wa la gunya agna minka anna. Allahumma la tusmit bina aduwana wa la tasdiqna wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al minna wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yarhamuna. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha man zakkaha. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha man zakkaha. Anta maulaha. Rabbana atina dunya hasanah wa fil hasanah wa qina azabannar. Amin. Rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alullaha al katimil Quran al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Pak Kasih Pakis Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya yang telah memberikan tausiah dan juga memimpin doa untuk kita semua dengan materi yang sangat luar biasa di bulan yang penuh keberkahan ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi keberkahan dan diberi kelancaran dalam menjalankan amal ibadah selama di bulan suci Ramadan ini. Amin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Bapak Allah. Ibu yang saya hormati, dari awal sampai akhir, alhamdulillah acara Jiroyah Ngaji Ramadan di Niah Jawa Barat telah kita laksanakan. Semoga mendapatkan keberkahan dan kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Kegiatan yang baik dengan kegiatan yang sangat positif ini. Dari atas nama pembawa acara saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.